Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Curhat Kedai Kopi. Dan teman ngopi saya hari ini adalah Pak Iqbal. Ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Udah seminggu, Pak ya? Seminggu. Baru seminggu. Jadi Pak Iqbal ini Kepala Cabang Jasa Raharja Wilayah Provinsi Riau yang baru menggantikan Bapak. Pak Akhdiat. Oh, Bapak itu di mana sekarang, Pak? Beliau saat ini rotasi atau dimutasi ke kantor pusat ya. Jadi menduduki jabatan yang lebih tinggi lagi di dalam pembinaan sumber daya manusia. Oke, Bapak sebelumnya di? Saya di Kalimantan Tengah, tepatnya di kota Palangkaraya. Palangkarayanya. Gimana Pak seminggu di Riau? Ya, alhamdulillah saya merasakan bahwa di daerah baru itu kan ada budaya baru, ada teman-teman yang baru. Tapi yang pasti saya pertama kali yang saya rasain dulu makanannya gitu. Ya, jadi pada dasarnya kan makanan-makanan Melayu itu banyak mengandung santan ya. Iya, betul. Jadi ada yang gulai, ada segala macam, ikan pun digulai kan. Jadi cukup, saya sih familiar dengan yang seperti itu. Tapi bukannya sama dengan Kalimantan kayak Kalimantan sama, jadi kayak ikan baung, ikan patin, ikan nila, lais, itu sama karena di sana juga sungai ya. Iya. Sungai. Bapak udah pernah coba lontong malam? Belum sih. Kayaknya pas COVID udah nggak ada lagi ya. Jadi rekomendasi itu. Iya. Dulu lontong malam sempat heboh di sini. Sama ini air minum, air mata pengantin. Air mata pengantin. Nama minumannya air mata pengantin. Kok bisa gitu ya? Ya itu khasnya. Habis itu ada juga laksamana mengamuk. Oh. Itu minuman yang ada khas di Riau. Oke, Pak Iqbal. Iya. Gini Pak, misalnya gini. Ada orang di jalan, terus kecelakaan, ditabrak motor, tabrak lari. Itu bisa diklaim nggak sih Pak? Iya. Jadi gini, mungkin awalnya saya ingin menjelaskan bahwa Jasa Raharja ini adalah badan usaha milik negara ya, yang diberi oleh amanah oleh pemerintah untuk mengemban Undang-Undang Nomor 33 Tahun 64 tentang kecelakaan angkutan penumpang umum dan Undang-Undang Nomor 33 ya, ini Undang-Undang 34 tentang kecelakaan lintas jalan. Jadi kedua undang-undang ini menjadi amanah bagi Jasa Raharja untuk memberikan program perlindungan asuransi sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah keluarga yang mengalami musibah kecelakaan. Berkaitan dengan yang ditanyain tadi yang seringnya kasusnya kan sering kayak gitu tuh. Ya. Jadi setiap orang yang berada di luar dari kendaraan yang menimbulkan kecelakaan itu mendapatkan perlindungan asuransi dari Jasa Raharja. Contoh mudah seperti yang Abang tadi sampaikan, pejalan kaki yang tertabrak oleh kendaraan bermotor, maka kepada yang bersangkutan ataupun ahli warisnya, jika dia meninggal dunia, Jasa Raharja punya kewajiban untuk menyerahkan santunan itu kepada ahli waris yang sah. Jadi tetap kita menjaga. Artinya gini Pak, perlindungan yang kita berikan kepada setiap warga negara yang wajib pajak atau seperti apa? Jadi gini, kita selaku pemilik kendaraan itu kan setiap tahunnya di Samsat membayar pajak sekaligus melunasi sumbangan wajib, di mana fungsinya ini sebagai pengalih risiko apabila kendaraan kita menimbulkan kerugian kepada orang lain. Oh, artinya kalau untuk yang kasus yang tadi, yang membayarkan itu tetap pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan. Oh gitu. Jadi kalau ada pejalan kaki, terkadang masyarakat kan kaget ya pada saat kami melakukan kunjungan, saya nggak pernah ikut program asuransi. Padahal ini undang-undang melindungi seluruh warga masyarakat. Jangankan warga negara Indonesia, warga negara asing yang mengalami musibah kecelakaan di wilayah Indonesia, itu tetap kita akan berikan santunan ya, sepanjang dia menjadi korban dari tertabraknya suatu kendaraan. Oke. Artinya berarti itulah bentuk perlindungan asuransi yang diberikan Jasa Raharja Pak ya. Oke. Kalau perusahaan asuransi biasa itu kan jelas Pak, setiap nasabah ya istilah itu, setiap nasabah mereka ada dibebankan biaya rutin, premi itu kan biaya rutin. Nah, kalau Jasa Raharja sumbernya dari mana, Pak? Nah,
Itu tadi. Jadi sumbernya dari kedua undang-undang itu ya. Dan undang-undang itu juga mengikat warga masyarakat untuk membayar iuran wajib untuk angkutan penumpang umum dan sumbangan wajib bagi pemilik kendaraan. Iuran wajib itu gini. Kalau misalnya kita nih berkendara atau menggunakan pesawat dari sini ke Jakarta, di dalam tarif sewa angkut tuh itu sudah include asuransi untuk diri kita sendiri. Baik, kita beli tiket. Ya. Oh, itu sudah ada? Ada. Berapa persen? Itu hanya 5.000 untuk satu kali perjalanan untuk pesawat ya. Oke. Untuk pesawat. Tapi kalau misalnya perjalanan darat itu beli permen pun mungkin tidak cukup, Rp60 sekali jalan. Jadi misalnya kita dari sini ke Dumai naik angkutan umum bus misalnya yang sah, itu sekali jalan kita hanya bayar Rp60. Karena ini sifatnya perlindungan dasar, Bang. Jadi baik santunan, baik tarif per orangnya itu kita hitung hanya berdasarkan ketentuan dari pemerintah. Sekian tahun itu tarifnya itu tarif dasarnya ya, itu nggak naik. Tetapi kalau misalnya kita menghitung dengan kapasitas kendaraan, jumlah iya kapasitasnya kan ya, ada sekarang kan kendaraan ada yang sampai 50-an, ya kan, ada yang sampai 40-an. Itu nanti kita ada hitungannya sehingga ketemu kewajiban setiap bulannya bagi operator kendaraan bermotor. Oke, Pak. Kalau seandainya masyarakat yang tidak bayar pajak itu tetap dapat perlindungan atau gimana? Sepanjang dia menjadi korban dari satu penggunaan kendaraan bermotor. Oh, tetap ya? Iya, tetap. Jadi kalau misalnya gini nih, ya kita tidak tutup mata ya. Di masyarakat ini kan ada yang karena lalai, ada yang karena kesibukannya, lupa bayar pajaknya. Lantas dia tertabrak oleh kendaraan bermotor yang sudah melunasi sumbangan wajib atau membayar pajak. Yang bersangkutan tetap kita santuni. Gitu. Jadi kalau seperti itu masih bisa ya? Iya, masih bisa. Karena kita ini kan tidak hanya murni asuransi ya. Kita juga program asuransi sosial. Program asuransi sosial sehingga terkadang kalau misalnya kita menghadapi seperti itu ya kita menghimbau tolong melunasi kewajibannya. Ya Kak, biar balance kan. Balance. Ya. Ada yang diterima juga ada hak mereka yang dikeluarkan. Nah, sejauh mana peran kita di Samsat itu, Pak? Samsat. Ya, jadi memang Samsat itu dibentuk pada dasarnya untuk memudahkan masyarakat ya. Jadi pemilik kendaraan bermotor pada saat melunasi pajak dan melakukan registrasi ulang kendaraannya itu sekaligus membayar sumbangan wajib. Jadi peran kita di Samsat bagaimana tiga instansi ini bersinergi dalam meningkatkan pelayanan. Nah, ini kan sudah ada sekitar 49 loket pelayanan ya, di mana loket-loket ini selain melakukan registrasi kendaraan bermotor juga bayar pajak dan sumbangan wajib. Seperti itu. Pak, dari pengalaman Bapak di Jasara Harja, ada hal-hal unik nggak Pak? Hal-hal menarik nggak Pak selama entah itu dalam proses klaim dan segala macamnya gitu? Ya, yang paling sering kita hadapi itu sebenarnya kepemilikan identitas kependudukan aja. KTP-nya Pak ya? KTP, surat nikah, kartu keluarga, akte kelahiran. Nah itu yang terkadang kami masih menemui yang seperti itu. Jadi bukan menghambat terlalu lama ya, tetapi paling tidak yang bisa kami selesaikan maksimal 2 hari. Oh, jadi molor 2 hari, 3 hari, 4 hari. Itu gimana Pak kalau yang nggak ada KTP itu? Nah, disinilah peran kita. Seperti yang kita bincangkan sebelumnya ya, bahwa masyarakat ini sebenarnya hanya butuh satu langkah aja jika mengalami musibah kecelakaan. Untuk dapat klaim itu ya? Cukup melaporkan kasus kecelakaannya kepada pihak kepolisian, ya, karena kita sudah bersinergi, Bang. Jadi pihak kepolisian sudah kita dilaporkan, lantas pada saat mereka melakukan input data di yang namanya IRSMS, nah itu ternotifikasi ke Jasara Harja. Oh, jadi dia satu sistem. Jadi satu sistem. Nah, setelah itu? Setelah itu kami monitor
kami koordinasi dengan pihak kepolisian, korbannya ada di mana. Kalau menjalani perawatan, kita pun bersinergi dengan rumah sakit. Iya sih, udah banyak kan. Jadi korban pada saat menjalani perawatan, sudah lapor polisi, itu langsung kita menerbitkan surat jaminan. Jadi pihak keluarga atau korban sendiri nggak usah resah dengan siapa yang akan membiayai. Karena kita sudah bekerja sama dengan rumah sakit. Artinya Pak, yang kita bayar, kita membayarkan tagihannya atau kita memberikan santunan dalam bentuk uang? Jadi korban dirawat nggak usah mengeluarkan biaya. Sampai dengan maksimal 20 juta ya. Jadi rumah sakit nagih ke Jasara Harja. Kalau dia punya BPJS gimana? Nah, ini adalah ada namanya COB ya. Nah, jadi sharing. Misalnya ada seorang pegawai negeri mengalami musibah di mana dia juga mempunyai kepesertaan BPJS kesehatan. Nah, pada saat mengalami musibah, Jasara Harja menjamin 20 juta. Oke. Dari biaya rawatannya. Nah, jika melebihi dari itu, dia akan beralih ke BPJS. Dibebankan ke BPJS. Ya. Berarti tetap Jasara Harja dulu? Ya, kami first payer. Jadi kami pembayar pertama. Kita sudah kerjasama dengan BPJS secara nasional bahwa terhadap korban kecelakaan lintas jalan yang berada dalam lindungan Jasara Harja, itu kami pembayar pertama. Oke, artinya Pak, ketika biaya yang ditanggung itu lebih kecil, misalnya di batasnya kan 20 juta nih, lebih kecil, artinya yang BPJS-nya tidak dipakai. Iya, gitu. BPJS-nya tidak berfungsi. Artinya ini adalah kontribusi ya, sharing cost ya, sharing cost sehingga BPJS tidak lagi dibebani untuk biaya perawatan korban. Gitu. Kalau kayak gitu Pak, kapan si korban ini bisa terima santunan dalam bentuk uang? Nah, kita akan menyerahkan santunan dalam bentuk dana kepada ahli warisnya jika korban jadi ini korban meninggal ya. Itu baru bisa di. Kedua, kita juga ada sistem reimburse ya. Artinya gini. Reimburse bayar dulu. Kalau misalnya korban udah keluar dari rumah sakit ya, kita sudah jamin biayanya hanya 5 juta, 10 juta, lantas dia berobat jalan. Nah, berobat jalan ini yang bisa kita gantikan. Namun demikian ada juga rumah sakit yang sudah kerjasama itu mengklaimkan biaya rawat jalannya. Bagaimana Pak? Maksudnya Pak? Kalau misalnya ada korban rawat jalannya itu diklaim kembali gitu? Diklaim kembali. Itu gimana? Boleh. Tetap boleh ya? Boleh. Sepanjang belum melebihi 20 juta plafonnya. Artinya gini, kalau seandainya masyarakat nih rawat jalan nih, habis itu dari pihak rumah sakit nyodorin bon, bisa nggak kalau kita bilang diklaimnya ke Jasara Harja? Boleh. Bisa ya? Gitu. Bisa. Jadi kalau misalnya ini rawat jalan, ada beberapa rumah sakit yang bisa menerima itu ya, rawat jalan diklaim ke kita. Mau 100.000, mau di bawah 100.000, tetap kita melayani. Bisa ya? Gitu. Di Riau sudah semua rumah sakit Pak? Kalau Riau sudah cukup, jadi target kita ada sudah 100% lebih yang kita kerjasamakan. Jadi klinik pun kita kerjasamakan agar memudahkan masyarakat di dalam mendapatkan perawatan ya keringan. Termasuk di kabupaten kota Pak ya? Kabupaten kota. Pak, kalau ini kan sering kita lihat nih kalau misalnya berkaitan dengan kasus kecelakaan meninggal gitu, yang tidak ada identitasnya, itu gimana Pak? Nah ini tantangan kita yang seperti yang saya katakan tadi bahwa tantangan itu bukan hanya di sini ya, seluruh Indonesia itu terkadang kepemilikan identitas kependudukan itu yang kurang. Kita lakukan survei. Maksudnya tetap akan diakomodir, tapi mungkin butuh proses yang panjang tadi. Butuh waktu. Bentuknya gimana Pak? Maksudnya ini apakah kita akan mendatangi kediaman, sementara kita tidak tahu nih misalnya kan korban yang meninggal itu no identitas atau apa gitu. Jadi kita yang ada di loket ini ya, di Samsat itu punya kewajiban sebenarnya, untuk mensurvei keberadaan ahli waris sampai dapat. Jadi keberadaan ahli waris itu karena kita punya KPI terhadap korban-korban itu paling lama 3 hari sudah harus kita
selesaikan. Hmm. Jadi menjadi Tanggung tanggung jawabnya ya untuk mencari ahli waris. Berarti untuk orang yang nggak punya KTP makin berat kerja kita ya? Makin berat. Itu bahayanya orang nggak punya KTP itu kalau di jalan. Iya. Jadi kemanapun ya, ini pentingnya identitas diri kemanapun kita berangkat ya. Iya, iya, pergi. betul, Pak. Karena yang namanya risiko di dalam perjalanan itu kita nggak tahu, ya kan? Risiko. Oke, nanti ada spesifik Pak terkait soal untuk yang di angkutan umum. Tapi sebelum masuk ke situ, ini kan Pemprov Riau kan ini ngadain apa nih Pak? Pemutihan Ya, pajak. ya. Nah, selain denda pajak, apakah Jasara Harja juga memberikan pengurangan Ya. untuk klaimnya? Jadi kita mendukung ya program pemerintah, program gubernur di dalam memberikan keringanan sanksi administrasi pajak. Jasara Harja juga berperan di dalam meringankan masyarakat ya di tengah pandemi ini. Jadi kita meringankan beban sanksi administrasi untuk tahun lalu. Oh gitu. Ya, tahun lalu dan tahun. Jadi kalau misalnya tidak membayar pajak atau SW selama setahun, dendanya itu kita hapus. Dari denda itu kita dapat nggak sih Pak? Kalau dihitung-hitungan untuk sumber dana? Kalau misalnya denda itu kan pada prinsipnya hanya mendisiplinkan ya. Iya, oh iya sih. Iya kan? Yang tidak taat tadi kan, iya. Mendisiplinkan supaya masyarakat gini nih. Kalau masyarakat disiplin, kita berharap tepat waktu melakukan pelunasan, karena dengan tepat waktu pelunasan, pemerintah provinsi juga kan terbantukan di dalam menyusun programnya. Jadi kepastian sumber pendanaan ada. Jelas dia. Jelas. Jadi denda itu sebenarnya bukan bentuk sesuatu yang kita inginkan. Sebenarnya kita mengharapkan masyarakat itu kalau bisa nggak usah denda deh. Iya. Tapi tepat waktu. Tapi ngefek loh Pak. Ini Riau kayaknya udah tahun ketiga nih bikin penghapusan denda. Iya benar. Lumayan apa? Ya karena kan yang pajaknya mati bertahun-tahun itu udah pasti manfaatkan itu. Ya. Di tempat saya sebelumnya juga seperti itu. Jadi pertimbangan pemerintah mungkin pada saat ini karena pandemi ya kondisi ekonomi Pak. Kondisi ekonomi yang berat ya, sehingga wajib pajak mungkin ada keinginan untuk bayar pajaknya, namun karena ada beban denda, jadi disekiankan dulu lah, di nomor sekiankan dulu. Nah, mungkin dengan adanya program keringanan ini, pembebasan sanksinya ini, masyarakat bisa memenuhi kewajibannya kembali. Gitu. Pak, kita ada target pendapatan nggak Pak yang itu di daerah? Tentunya ada. Berapa Pak? Setiap daerah itu kan ada targetnya ya. Jadi kalau kita di sini tidak banyak kok, karena kan setiap kendaraan melunasi itu kecil. Sekitar 34 miliaran. Ini khusus di kita Pak ya? Iya. Jadi tidak besar. Itu gimana ngukurnya Pak? Karena kan tergantung orang bayar. Nah, itulah kita mengharapkan dengan adanya program ini, program pemutihan ini, masyarakat berbondong-bondong untuk melunasi kewajibannya. Jadi sebenarnya dana yang kita kumpul dari masyarakat itu kan kembali ke masyarakat ya, dalam bentuk santunan, dalam bentuk program-program pencegahan kecelakaan gitu kan. Seperti yang kita lihat mungkin ada di jalan itu water barrier, traffic cone. Nah itu kan semua menjadi program pencegahan ya, bagaimana mengatur arus lalu lintas gitu. Jadi kita kembalikan ke masyarakat sebenarnya. Oh, Pak, berapa persen target tahun ini? Naik dari sebelumnya? Kalau santunannya seiring dengan pandemi ini yang sudah mulai sedikit longgar, kalau data yang saya miliki ini santunannya sudah naik ya dari tahun lalu 29 miliar, sekarang itu sudah 30-an miliar. Ini realisasi Pak ya? Realisasi. Nah, gitu. Jadi realisasi kita sudah di 30 sekian miliar. Kok angkanya lebih tinggi? Berarti angka kecelakaan lebih tinggi dong di saat COVID. Jadi kan saat ini kan kalau tahun lalu 2020 karena pengetatannya sangat tinggi ya, sangat ketat ya. Yang kemarin, tahun kemarin. Jadi mobilitas masyarakat itu ini jauh berkurang.
Nah, sekarang kan sudah ada pay level ya. Oh iya sih. Iya kan? Sudah mulai. Artinya mobilitas tetap jalan, cuman dibatasi. Dibatasi. Kalau tahun kemarin itu memang betul sepi. Sangat dibatasi. Sepi, Pak. Tapi yang kan kita harus mulai menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini ya. Artinya mobilitas di tahun ini juga lebih tinggi daripada tahun kemarin. Betul. Pak, persyaratan bagaimana gambaran perlindungan jasara harja untuk kendaraan umum seperti bus, angkutan pesawat, bus, pesawat terbang, termasuk juga kapal laut. Itu gimana? Nah, sebenarnya pada prinsipnya itu jasara harja memberikan perlindungan asuransi terhadap setiap penumpang yang sah dari angkutan penumpang umum ya, baik darat, laut maupun udara. Itu yang kita berikan perlindungan. Jadi kalau misalnya masyarakat sudah naik angkutan umum yang sah, dalam tarif tuh kan sudah ada asuransi untuk diri kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya naik ferry, itu mungkin sekitar Rp2.000 per sekali jalan bagi kita. Nah, jika mengalami musibah kecelakaan, mudah-mudahan insya Allah tidak, kami berkoordinasi pastinya dengan otoritas pelabuhan, otoritas atau pemerintah setempat, dalam hal ini dinas perhubungan, seperti itu. Jadi kita tetap koordinasi. Ya sakit tadi ya, misalnya dari setiap kali dia pembayaran tiket sudah ada bagiannya.